Sehari sebelum acara tunangan, Che Sujin dan Ece-Ece rempong olahraga bareng. Di sini, mereka ngobrol tentang apartemen bekas Che Yun-hee yang sudah laku terjual. Che Sujin memberitahu mereka bahwa orang yang telah membelinya itu CEO dari perusahaan John Bayo. Setelah itu, Che Sujin pun sudah berada di tempat latihannya dan banyak reporter yang meliput dirinya terkait persiapan konser Che Sujin yang ke-20 tahun. Namun, saat cek sound, suara Che Sujin tidak mencapai target. Lalu ada salah satu reporter yang kurang disukai Che Sujin karena suka membuat berita yang konyol. Sekretarisnya pun menyuruh Che Sujin pulang untuk istirahat karena besok acara pertunangannya. Namun, Che Sujin menolaknya karena konsernya lebih penting daripada acara tunangannya. Dia pun meminta untuk latihan lagi, namun tetap saja suaranya tidak mencapai target. Keesokan harinya, acara tunangannya pun berlangsung. Seperti kita lihat di akhir episode 1 kemarin, helikopter yang membawa Che Yun-hee dan Dr. Ha mengacaukan acaranya. Setelah Dr. Ha memperkenalkan Che Yun-hee sebagai istrinya, Che Yun-hee pun menyapa mereka dan memberikan ucapan selamat ke Che Sujin. Mereka pun tidak percaya kalau Dr. Ha dan Che Yun-hee sudah menikah. Neng Eun-byul yang mendengar berita itu pun menunjukkan wajah yang tidak percaya. Lalu Che Sujin mengatakan kalau dia tidak mengundang Che Yun-hee. Che Yun-hee pun menjawab kalau dia datang ke situ bukan mau ke acara pertunangan mereka, melainkan ada urusan di hotel yang dekat dengan acara tersebut. Neng Suk-yung pun memanas-manasi Neng Eun-byul dengan mengucapkan selamat telah memiliki ibu tiri yang super terkenal. Neng Eun-byul pun marah lalu menarik kue yang ada di meja tersebut. Lalu Neng Suk-yung mengambil segelas air dan menyiramnya ke Che Yun-hee. Dia pun mengatakan kalau Che Yun-hee seorang pembunuh dan menanyakan kenapa dia membunuh ibunya yang telah baik sama Che Yun-hee. Che Yun-hee pun meresponnya dengan mengatakan dia bersyukur masih ada orang yang mengingat Che Suryun, lalu meninggalkan mereka. Setelah itu, saat Dr. Ha menunggu Che Yun-hee, tiba-tiba Kang Jo datang dan langsung menghajar Dr. Ha. Kang Jo ngomel-ngomel, acaranya hancur karena Dr. Ha. Namun Dr. Ha tak tinggal diam, dia pun melawannya dengan mengeluarkan jurus tendangan si Madun. Kang Jo pun langsung mengacleng Ti Jungkel. Lalu Che Yun-hee pun datang dan Dr. Ha pun ngajak Che Yun-hee untuk pergi. Sedangkan Kang Jo menyuruh sekretarisnya untuk mencari tahu tentang pernikahan Dr. Ha dan Che Yun-hee. Setelah itu, Kang Jo ngajak Che Sujin untuk menikmati pemandangan dan mengajak Che Sujin untuk pergi ke Italia setelah acara konser Che Sujin. Namun Che Sujin malah menunjukkan muka keselnya. Dan di sini pun mereka membahas masalah pernikahan Che Yun-hee dan Dr. Ha. Hingga ujung-ujungnya, Che Sujin mencurigai Logan Lee telah membantu Che Yun-hee dan Dr. Ha. Karena Che Sujin terus-terusan membahas mereka, Kang Jo pun kesal lalu membentak Che Sujin. Malam harinya, saat mereka sedang menikmati segelas anggur, tiba-tiba Che Sujin menerima telepon dari Nyonya Kang. Dia memberitahu Che Sujin kalau penghuni Hera yang baru itu ternyata Che Yun-hee. Mendengar hal itu, Che Sujin pun langsung menyalahkan Kang Jo. Dan Kang Jo pun baru ngeh kalau perusahaan John Bayo itu milik Dr. Ha. Setelah itu, Che Sujin pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Che Sujin melihat pembantunya sedang memasak. Dia mengatakan kalau makanan itu bekal untuk Neng Eun-byul. Che Sujin pun memarahi pembantunya karena tidak memperhatikan Neng Eun-byul. Dia pun langsung pergi ke kamar Neng Eun-byul. Neng Eun-byul pun terlihat panik, takut emaknya memarahi dia. Namun Che Sujin tidak memarahinya, melainkan dia bersikap lembut ke Neng Eun-byul. Lalu menanyakan apakah Neng Eun-byul selama ini pernah menerima kabar dari bapaknya. Neng Eun-byul pun mengatakan kalau selama ini dia tidak pernah menerima kabar dari bapaknya karena Che Sujin telah memblokir nomor dan emailnya. Keesokan harinya, Che Sujin pergi ke rumah Che Yun-hee. Dia meminta penjelasan kenapa Che Yun-hee kembali menempati apartemen tersebut. Dan Che Yun-hee pun mengatakan kalau dia senang berada di apartemen tersebut. Tak lama kemudian, Dr. Ha pun datang. Dia menyuruh Che Sujin untuk tidak membuat keributan di rumahnya.
Namun Che Sujin malah balik nyerocos ke Dr. H. Dia mengatakan bisa-bisanya pindah ke istana Hera, hal itu membuat Neng Enbyul terluka. Namun Dr. H membela diri, dia melakukan itu karena sayang sama Neng Enbyul. Che Sujin telah memutuskan semua komunikasi antara Neng Enbyul dan bapaknya. Che Sujin pun mengatakan kalau Neng Enbyul tidak butuh seorang bapak. Dan Dr. H pun mengatakan kenapa Che Sujin begitu takut. Padahal dia sekarang sudah memiliki semuanya, dari mulai posisi direktur, Neng Enbyul, dan juga pria yang selama ini dia inginkan, yaitu Kang Jo. Dia juga mengatakan, kau dapat menjalani hidup seperti selama ini yang kau lakukan, dan hidup bahagia bersama Kang Jo. Aku juga akan hidup bahagia bersama Che Yun-hee. Dan kata-kata itu membuat si ece-ece rempong meleleh. Tak hanya itu saja, Dr. H juga berterima kasih ke Che Sujin karena sejak perceraiannya dia banyak berubah. Namun Che Sujin membalasnya dengan mengatakan kalau Dr. H telah mengacaukan acara pertunangannya. Dia berasumsi kalau Dr. H cemburu dan masih memiliki perasaan ke Che Sujin. Che Yun-hee pun ikut bicara. Dia mengatakan jangan menghina suamiku, dia bukan laki-lakimu lagi. Che Sujin pun masih tak terima. Dia mengatakan semua orang di istana Hera tahu kalau Dr. H dan Che Sujin pernah menikah. Dan Che Yun-hee pun menyekap Che Sujin dengan mengatakan kalau semua orang tahu Che Sujin dan Kang Jo berselingkuh, tapi kau tak peduli, kau masih tetap tinggal di sini. Mari hidup masing-masing, lalu menyuruh Che Sujin untuk pergi. Mantul, Che Yun-hee. Setelah itu, karena merasa ada yang tidak beres dengan suaranya, Che Sujin pun pergi ke dokter untuk konsultasi. Dokter pun memeriksanya, lalu memberitahu Che Sujin untuk membatalkan konsernya karena ada benjolan yang mungkin bisa bertambah buruk dan harus segera dioperasi. Namun Che Sujin tetap akan melanjutkan konsernya karena dia sudah terlanjur mempersiapkan segalanya. Dan sekarang dia pun sudah berada di sekolah. Dia melihat artikel tentang dirinya yang dibuat sama reporter waktu itu. Dia juga menyuruh sekretarisnya untuk mencari orang yang suaranya bisa menyamai dia untuk menjadi pengisi suara di saat konser nanti. Sedangkan Dr. H menemui Kang Jo. Dia meminta untuk bergabung kembali menjadi anggota Hera. Namun Kang Jo menolaknya. Malam harinya, anggota Hera pun berkumpul untuk memutuskan penerimaan Dr. H dan Che Yun-hee. Karena perusahaan Dr. H telah menyumbangkan dana, jadi dia sudah dipastikan untuk diterima lagi menjadi anggota Hera. Kang Jo pun tak bisa menolaknya. Dan ternyata Baraya, sebelumnya Dr. H memberikan saham ke pengacara Lee dan Nyonya Kang supaya menyetujui Dr. H menjadi anggota Hera lagi. Dan terjadilah sedikit percekcokan antara Dr. H dan Che Sujin. Dr. H pun bersikap manis ke Che Yun-hee yang membuat Che Sujin merasa sedikit cemburu. Che Sujin pun tetap kekeh menentang mereka dan mengancam akan keluar dari anggota Hera. Che Yun-hee dan Dr. H pun sudah berada di rumahnya. Mereka merasa senang karena berhasil masuk ke istana Hera lagi dengan pernikahan palsunya. Keesokan harinya, di ruang direktur, Che Sujin dan sekretarisnya membicarakan masalah orang yang akan mengisi suara Che Sujin pada saat konser nanti. Dan sekretarisnya pun menunjukkan beberapa rekaman suara ke Che Sujin, namun tak ada satupun yang cocok dengan suara Che Sujin. Lalu sekretarisnya memberitahu Che Sujin kalau ada salah satu peserta yang mengirimkan rekaman suara persis kayak suara Che Sujin, namun orang itu telah menolaknya. Dan Che Sujin pun menyuruh sekretarisnya untuk membawa orang itu, yang pada akhirnya Che Sujin pun bertemu dengan orang itu. Mereka pun melakukan perjanjian satu sama lain. Che Sujin meminta untuk jangan mengungkapnya kalau dia yang mengisi suaranya. Dan hari konsernya pun tiba, di mana Che Sujin bernyanyi dan pengisi suaranya ada di belakangnya. Dan ternyata Baraya yang mengisi suaranya itu Che Yun-hee. Lalu kita dibawa flashback di mana saat di luar negeri, Che Yun-hee melakukan operasi untuk memperbaiki suaranya. Namun Baraya, setelah konsernya selesai,
Che Sujin kesal karena penyanyi itu menaikkan nadanya tanpa memberitahu dulu Che Sujin. Dan begitu kagetnya Che Sujin saat mengetahui pengisi suara itu adalah Che Yun Hee. Drama pun bersambung.